Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'du. Di pagi yang cerah ini saya bersama seseorang yang menjadi inspirasi dalam hidup saya, yakni bersama Al-Ustadz Saddam Husin M.Kum, dan beliau merupakan guru English Area di SMP Integral Luqman Al-Hakim. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Ketika kita berada di tengah-tengah pandemi seperti ini Ustaz, bagaimana dan apa saja aktivitas antum ketika ada di rumah Ustaz? Aktivitas sebenarnya pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus selalu bersyukur Ustaz. Tentunya Ustaz ya, harus Selalu bersyukur atas nikmat sehat, iman dan takwa. Jadi sekaya apapun kita kalau sakit itu sudah nggak ada artinya. Betul Ustaz, betul. Tapi Meskipun kalau- kita jadi orang kaya ya Ustaz, Iya, kalau kita tapi sakit-sakitan. kalau kita sehat setiap hari seperti apapun keadaannya, itulah seni kehidupan. Saya selalu melihat kehidupan itu adalah seni. Melihat manusia, melihat alam, keadaan itu seni. Jadi keindahan, Seni kehidupan. seni kehidupan yang Allah ciptakan. Jadi saya mau berpandangan hidup itu adalah seni. Kalau kita gak ada seni itu kaku ya rasanya gitu. Betul Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kegiatan saya, kita langsung saja ke topik ya. Kegiatan saya selama pandemi. Kita kemarin sudah melakukan pembelajaran daring. Tentunya dengan belajar daring kita lebih banyak di sekolah dan kita bisa melakukan pembelajaran kapan dan di mana saja. Termasuk di rumah Ustaz ya. Di rumah saja, di mana saja bisa. Namanya daring. Jadi nggak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa daring itu memang lebih efisien dan efektif. Lebih efektif dari tatap muka Ustaz ya. Nah, tapi memang awalnya memang harus butuh pelatihan, pelatihan praktek karena memang nggak mudah. Ini namanya kan perubahan budaya yang biasanya manusia biasa bertatap muka tiba-tiba pakai virtual. Itu kan sesuatu yang kalau dalam bahasanya saya itu ketika saya kuliah dulu itu namanya shock culture. Jadi budaya mengejutkan. Ada budaya baru di situ. Shock Masuk culture. budaya baru. Budaya baru. Karena sebelumnya kita tidak menggunakan daring, karena dengan adanya pandemi seperti ini kita menggunakan daring. Jadi kita lebih pasti dengan belajar daring itu tidak terlalu banyak meminta waktu. Kita cukup menyediakan internet dan ya waktu itu dan kita belajar. Itu di waktu kosong saya punya kegiatan usaha yang namanya bisnis dagang. Alhamdulillah. Jadi meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini masih ada usaha sampingan Ustaz ya. Di lain sisi kita sibuk di sekolah, tapi juga ada usaha yang menjadi sampingan kita di rumah. Jadi penuh dengan aktivitas. Langkah penuh Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi tetap bersyukur Ustaz ya. bila Jadi alhamdulillah meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini waktunya beliau tidak kosong dan tetap terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus Ustaz, yang kedua mungkin inspirasi bagi kita semua bahwasanya tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan ketika kita menyelesaikan pendidikan S1 sampai kita lanjut ke S2 dan ini merupakan betul-betul dari usaha kita sebagai orang-orang untuk ilmu, mencari ilmu meskipun tidak terkenal usia. Lalu bagaimana perjuangan seorang Ustadz Saddam Husin yang beliau magister bahasa Inggris dan S1 beliau di Universitas Wijaya Madura dan terus beliau lanjut ke UNER di Surabaya Ustadz. Bagaimana Ustadz usaha perjuangan yang antum lakukan ketika lanjut ke S2 karena tidak mudah Ustadz. Karena ketika kita sudah melanjutkan di S1 lalu kita selesai kuliah dan segala macam, mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala kita sehingga kita tidak bisa untuk melanjut ke S2, tapi alhamdulillah ini terbentuk dari perjuangan antum bisa lanjut ke S2 dan bisa mencapai gelar magister M.Kum. Lalu
bagaimana perjuangan untuk melanjut ke S2? Mungkin merupakan inspirasi juga bagi kita semua. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil Saya flashback dulu ya dari S1 ya. Sebelum ke S2, di S1 saya belajar seperti apa sih kuliah itu. Sepertinya kita bermain Masih waktu ada di Trunojoyo. Trunojoyo, ya betul, di Trunojoyo. Sebelum ke UNER ya? Sebelum ke UNER. Jadi perjalanan saya itu di kuliah itu mengikuti kuliah pelajaran. Itu saya nggak semua saya dapat, hanya beberapa. Tetapi ilmu yang saya dapat itu adalah inti dari ilmu yang saya pelajari di kuliah. Betul. Mungkin nggak semua seperti saya, tapi itu yang saya alami gitu. Selama kuliah, saya kuliah tuh 5 tahun. 5 tahun. S1-nya itu Ustaz ya? S1-nya 5 tahun. S1-nya 5 tahun. Karena S1 saya kan waktu itu masih tergolong cukup murah Ya betul. SPP-nya dan biaya hidupnya. Jadi saya 4 tahun sebenarnya sudah selesai. Iya. Cuma 1 tahun itu saya berselancar dengan kehidupan gitu. Berselancar mengenal seperti apa sih skripsi perjalanannya, seperti ya. Saya melihat banyak yang nangis, disobek kertasnya sama dosen. Minder. Seperti itu, mindernya bagaimana hal itu terjadi ataupun hanya sebuah pemanis atau ya itu kayak begitu. Terus Tapi ketika akhirnya 5 langsung- tahun saya selesai lulus seperti ini gitu ya. S1-nya Ustaz ya? Kemudian memang dari awal untuk S1 kemudian S2 saya. Memang dulu waktu saya semester 1 waktu kuliah ya kan pulang ke rumah masih liburan, kamu harus ambil S2. Dari orang tua Ustaz ya? Orang tua, Dukungan dari orang tua, kakak, dan keluarga termasuk saya. kakak untuk mensupport adiknya untuk terus ke S2. S2 ya, itu support. Dan saya menanggapi itu 50%, 50-50. Ya, menanggapinya Ustaz ya? Ya, karena saya harus melihat seperti apa kondisi ke depan. Betul. Jadi saya terima, bisa juga saya tolak untuk melanjutkan. Akhirnya setelah S1 saya bekerja di Surabaya. Saya bekerja bukan mau mencari pekerjaan, enggak. Saya cari pengalaman seperti apa sih orang bekerja Di kota besar di ya? kota besar gitu. Ngekos, gak ada orang tua. Betul, betul. Dan saya bekerja tuh nggak melihat apa yang saya ajar. Saya melihat sistemnya itu seperti apa. Sistem yang dibuat di sebuah kota industri di Surabaya. Itu Surabaya kan besar industrinya. Nah itu ketika sudah lanjut ke S2 Ustaz ya? Belum. Belum ya? Itu setelah lulus Setelah saya lulus, kerja dulu di Surabaya. 1 tahun. Nah setelah itu Di sana. baru langsung lanjut ke S2. lanjut S2 di sana. Perjuangan Kemudian, juga Ustaz ya? Pas akhir-akhir kerja karena sudah ada pembukaan untuk pendaftaran siswa baru, mahasiswa baru untuk jenjang S2. Akhirnya saya memilih
mengikuti di 2 universitas. Yang pertama itu UNESA. Pertama UNESA, Surabaya. Ya. Di sana saya itu ikut jalur PMDK. Akhirnya di sana nggak lolos, teman saya lolos di sana 1, tapi saya diterima di UNER. Oh, akhirnya antum diterima di UNER. Ya. Oh ya, masya Allah. Ternyata sudah qadarullah, saja takdir Tuhan yang sudah menakdirkan antum bisa masuk di UNER S2-nya, sehingga sampai bisa lulus, Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Ketika mendengar cerita antum tadi yang kemarin itu, bahwasanya ketika antum mau mau wisuda, antum sudah punya anak 1, Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Sudah punya. Jadi beliau ketika sudah hampir menyelesaikan tesis, sudah hampir mau wisuda, beliau sudah lahir anak 1, dan wisudanya itu menjadi spesial karena ketika hari wisuda S2-nya beliau bersama dengan putra tercinta. Masya Allah. Betul, Ustaz ya? Betul. Putri Putri ya. Ya. Tercinta, alhamdulillah. Jadi saya dulu tuh memang kuliah kuliah S2, tapi saya punya prinsip karena saya punya nabi itu. Nabi itu beristri umur 25. Jadi saya 25 mau tidak mau harus nikah. Betul, Apapun 25 alasannya. punya kerjaan tidak punya harus Iya, nikah, Ustaz ya. nikah. Masya Allah. Jadi- sebuah tekad yang sangat luar biasa dari beliau ya, Masya Allah. Jadi apa ya? Saya meyakini itu dan tidak melihat dunia seperti apa. Saya kan punya keyakinan 25 sudah apapun keadaan saya harus nikah. Harus nikah, Masya Allah. Itu. Dan itu merupakan sudah menjadi tertanam dalam hati Tertanam, saya. iya. Karena saya sejak kecil saya di lingkungan ya bapak saya pebisnis, tapi bapak saya selalu ngajak saya ke pengajian, ke tempat ya pengajian nih, masjid jami, di tempat-tempat religi. religi sering saya diajak, sehingga saya tertanam nilai-nilai Islam di dalam diri saya. Jadi sesuatu yang dapat kami tangkap dari Ustaz Saddam Husin MHum, bahwasanya di usia muda ini beliau sudah berkarya, di usia muda ini beliau sudah selesai S2-nya, dan insya Allah semoga bisa lanjut ke S3 beliau. Terus di usia muda ini beliau sudah punya bisnis. Di lain sisi menjadi seorang guru, seorang teacher bahasa Inggris, menjadi koordinator English area di SMP Integral Lukman Al-Hakim, beliau ternyata punya bisnis yang menjadi sampingan, dan ini bisnisnya luar biasa sekali, alhamdulillah. Mungkin pesan terakhir Ustaz buat sahabat di rumah, sedikit pesan buat kita semua, bahwasanya kita jangan gampang menyerah untuk terus maju menggapai cita-cita. Pesan sedikit Ustaz. Pesan saya untuk pemirsa di rumah terkait pendidikan, apapun itu alasannya, seperti apapun keadaannya, pendidikan itu penting. Jadi, Bagaimanapun keadaan kita, kita harus berjuang bagaimana anak kita, lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri menjadi orang yang terdidik. Dan pendidikan tidak hanya di sekolah, betul Ustaz. tidak hanya di kampus, dimanapun kita jadi orang tua, jadi pendidik. Cuma sekolah menjadi salah satu fasilitas yang Memfasilitasi kita untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Ya, Ustaz. betul. Intinya jangan pernah menyerah ketika kita berada di lingkungan pendidikan. Terus kembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Pendidikan itu penting buat saya. Jadi ini pesan yang dapat kita tangkap dari beliau adalah kita jangan gampang menyerah, kita terus maju melangkahkan kaki kita, meskipun dalam keadaan kita, kondisi kita yang begitu tidak memungkinkan untuk melanjutkan kita menjenjang melangkah kepada pendidikan yang lebih tinggi, tapi kita bisa terus berusaha dan berdoa sehingga kita bisa melihat keberhasilan di masa muda beliau Ustaz Saddam Husin MHum. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa mengajak kepada batin kita untuk terus melangkah maju sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bisa membanggakan kedua orang tua. Mungkin cukup sahabat, pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa ngobrol santai dengan Ustaz Saddam MHum. Kita berharap semoga terus berjuang juga seperti beliau, dan semoga kita terus berada di jenjang yang bisa melanjutkan pendidikan, menjadi orang yang berpendidikan, dan tentunya tetap berakhlakul karimah. Mungkin cukup sahabat, kita sapa Ustaz yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.